Nama saya Muhammad Fahmi Bargoya dari Prodi D4 Administrasi Negara. Nama saya Linggardia Nitasha dari Prodi D4 Administrasi Negara. Nama saya Ahmad Ramzali dari program studi D4 Administrasi Negara. Saya Pambayun Zarapri dari Prodi D4 Administrasi Negara. Nama saya Ella Martia dari Prodi D4 Administrasi Negara. Nama saya Ninda Aura Patricia dari Prodi D4 Administrasi Negara. Nama saya Hanif Kirana dari Prodi D4 Administrasi Negara. Nama saya Dede Gafar Ibrahim dari Prodi D4 Administrasi Negara. Saya Dewi Chandrasari dari Prodi D4 Administrasi Negara. Nama saya Devana Bayhaki Akmam dari D4 Administrasi Negara. Nama saya Mei Syangkitania dari Prodi D4 Administrasi Negara. Nama saya Alfiano Septian juga Pradana dari D4 Administrasi Negara. Nama saya Alma Akila, Prodi D4 Administrasi Negara. Lihat ya, hari ini peningkatan kasus konfirmasi cukup signifikan naiknya. Ini semakin membuat kita untuk terus disiplin menjalankan protokol kesehatan. Hari ini kembali terjadi rekor penambahan angka kematian COVID-19 berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian Kesehatan. Seiring dengan terus melonjaknya kasus positif COVID-19, mulai besok 22 Juni hingga 5 Juli 2021, pemerintah resmi memperketat kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat Pemirsa, PPKM sejumlah Mikro. pihak menilai harga tes PCR COVID-19 di Indonesia terlampau mahal. Hal ini pun menjadi sorotan karena jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan negara lain seperti India dan juga Malaysia. PCR minimal 700.000 dinilai masih mahal untuk masyarakat dan membuat tracing tersendat. Pandemi ini belum berakhir. Akhir-akhir 1-2 minggu terakhir jumlah kasusnya meningkat. Di rumah sakit semua rujukan di Surabaya, kita ada WA Group itu menyatakan semua tempat tidur isolasi khusus penuh. Di Kabupaten Jember, Jawa Timur membuat rumah sakit rujukan penuh dan pasokan oksigen menipis. Pihak rumah sakit langsung menambah ruang isolasi untuk mengantisipasi lonjakan. Selain itu, pasokan obat-obatan dan oksigen juga mulai menipis. Padahal obat dan oksigen menjadi salah satu terapi khusus untuk membantu penyembuhan pasien COVID-19. Ledakan pasien positif COVID-19 di Jawa Tengah, termasuk di Semarang, semakin mengkhawatirkan. Bahkan IGD rumah sakit medis mulai atau penuh. tenaga kesehatan nakes di Kabupaten Brebes pada tahun ini hanya dianggarkan sekitar 15 miliar rupiah. Padahal kebutuhan insentif nakes mencapai 75 miliar rupiah. Vaksinasi kesejahteraan tenaga kesehatan juga wajib diperhatikan. Di tengah perjuangan melawan corona, masih ada tenaga kesehatan yang belum menerima uang insentif COVID-19 sejak Mei tahun lalu. Kami bersyukur kepada Yang Berkuasa. Kami salah satu korban terdepan. Sejak pandemi, mereka baru 2 bulan menerima insentif dari pemerintah. Dalam sebulan, para tim medis ini menerima uang insentif sebesar Rp7.500.000. Karyawan dan tenaga kesehatan menuntut pembayaran remunerasi terhitung dari November 2020 dan pembayaran insentif COVID-19 sejak Juni 2020. Dibutuhkan dan merupakan barang langka, jangan semua orang juga berusaha untuk bahkan ada yang tidak sakit pun nyetok di rumah gitu. Takut katanya kalau ada oksigen dan tidak ada oksigen. Dan satu lagi karena ini adalah merupakan biaya operasional, jadi kami juga mohon kepada entah itu apakah Pemda ataukah itu kepada Kementerian Kesehatan, kiranya juga bisa menambahkan untuk pembiayaan untuk masalah oksigen ini ke rumah sakit. Karena terus terang kami juga, ini adalah sebuah lonjakan yang di luar rencana. Itu yang kami harapkan, mudah-mudahan kami juga bisa mendapatkan bantuan untuk operasional oksigen ini. Sekilas tentang berita yang kami tunjukkan tentang virus corona yang melanda dunia ini. Kami sangat meragukan pemerintah menangani kesehatan di kala pandemi ini. Seperti pelayanan rumah sakit yang kurang, stok oksigen habis, penanganan pemerintah untuk tenaga medis kurang kompeten. Maka dari itu, dengan hanya mengandalkan pemerintah dan kita tidak melakukan apapun, itu menjadi sia-sia. Jadi, kesempatan kali ini, kami dari kelompok 15 akan memberikan contoh kehidupan sehari-hari dengan mengutamakan kesehatan, serta tetap menjaga imun tubuh kita. Selamat menyaksikan!
bangun pagi supaya badan kita tidak terlalu lelah karena kebanyakan tidur, dan jangan lupa untuk menggosok gigi. Kembali ke kamar tidur untuk menata dan membersihkannya. Soalnya kuman-kuman bisa menempel di tempat tidur kita, apalagi sudah dibuat tidur semalam. Membuat sarapan supaya imun kita kembali karena perut tidak terisi semalaman. Oh iya, jangan lupa ya memakan makanan sehat untuk meningkatkan imun tubuh kita. Di pagi hari, kita bisa juga olahraga kecil seperti stretching atau pemanasan, dan bisa juga jogging. Walaupun pandemi membuat kita di rumah saja, kita harus menjaga kesehatan kita supaya badan tetap sehat dan fit. Apabila sudah cukup berolahraga, jangan lupa untuk istirahat sebentar dan jangan lupa untuk cuci tangan dengan sabun supaya bekas keringat, debu, dan kuman-kuman lainnya menghilang. Oh iya, meminum susu juga bagus untuk tubuh kita. Kandungan vitamin D yang terdapat pada susu berfungsi untuk menjaga imunitas tubuh kita. Jangan lupa minum susu ya. Setelah banyak kegiatan di pagi hari, sehendaknya kita harus mandi supaya bau keringat dan kuman yang menempel di tubuh kita seluruhnya bisa menghilang. Duduk santai bermain handphone sangatlah asik, tapi jangan lupa untuk meminum air putih supaya daya tahan tubuh kita tetap kuat dan tidak dehidrasi. Membaca buku adalah salah satu kegiatan yang bisa kita lakukan dikala di rumah saja. Dengan membaca buku, kita bisa meningkatkan kualitas literasi dan juga kinerja otak kita. Membaca buku di rumah lebih baik daripada keluar rumah dengan kegiatan-kegiatan yang tidak jelas. Membaca buku di rumah juga dapat membuat kita terhindar dari paparan virus COVID-19. Di kala waktu jenuh, kita bisa keluar rumah dengan bersepeda di lingkungan sekitar. Jangan jauh-jauh ya teman-teman, cukup di dekat rumah kita aja. Ingat, virus corona masih ada. Menonton film juga pilihan. Ditemani buah-buahan bisa membuat tubuh kita kaya dengan nutrisi dari buah-buahan tersebut. Oh iya teman-teman, kita dianjurkan minum vitamin loh, setidaknya sehari sekali, karena vitamin bisa membuat daya tahan tubuh kita tetap kuat. Setelah selesai melakukan berbagai hal dalam seharian penuh, kita juga perlu istirahat dengan cukup. Sampai jumpa teman-teman, terima kasih telah menonton. CAP 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 CAP